melakukan proses loading unloading penumpang dari penurunan bagasi, pengisian bahan bakar, dan catering. Lost and found atau kedatangan, yaitu di mana penumpang akan mengambil bagasi dan di situ juga pencocokan bagasi melalui label bagasi penumpang, dan jika ada penumpang kehilangan bagasi maka akan membuat dan melapor ke petugas lost and found dan membuat reality regularity report. Kesan dan pesan saya saat OJT yaitu saya dapat melihat secara langsung bagaimana tugas-tugas yang berada di bandara, dan saya juga dapat menerapkan secara langsung apa yang saya dapat dari materi-materi yang sudah saya pelajari di Sales Training Center. Kesan dan pesan saya di Sales Training Center yaitu saya dapat mengenal dunia penerbangan atau airlines dan juga diajari secara langsung oleh instruktur yang berkompeten. Demikian yang saya sampaikan tentang kegiatan on-job training di Bandara Adi Sumarmo. Selamat pagi dan Sales Training Center make a better future. Saya Amanda Lindawati, saya siswa dari Sales Training Center yang telah melaksanakan on-job training di Adi Sumarmo pada tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan 31 Januari 2024. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya yang saya lakukan di Bandara Adi Sumarmo. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh staf check-in counter adalah meminta kartu identitas penumpang. 2. Menyuruh penumpang untuk menimbang bagasi. Pastikan bagasi tidak melebihi dari 20 kilo. Jika melebihi dari 20 kilo, maka terjadi over baggage yang harus dibayarkan ke canteen seller. Setelah melakukan penimbangan, staf melakukan label terhadap bagasi penumpang dan memastikan bagasi penumpang tidak ada kerusakan pada saat check-in tersebut. Kegiatan ketiga setelah check-in counter yaitu boarding gate, yaitu proses memasukkan penumpang ke dalam pesawat. Kegiatan pertama yaitu memastikan jumlah penumpang yang akan masuk ke pesawat sudah lengkap. Keempat yang saya lakukan selama on-job training di Adi Sumarmo adalah melakukan pengecekan nomor bagasi di background area agar tidak terjadi agar jumlah barang yang masuk dan keluar sesuai dengan bandara awal. Kegiatan yang kelima, kegiatan di kedatangan. Tugas sebagai staf adalah melakukan pengecekan nomor bagasi penumpang atau disebut dengan prime tag agar tidak terjadi penukaran barang penumpang yang satu dengan yang lainnya. Selama belajar di Sales Training Center, saya merasa pembelajaran yang saya dapatkan sangatlah berarti untuk kegiatan on-the-job training saya dan membantu kegiatan on-the-job training selama di Adi Sumarmo. Dan di Sales Training Center, saya mendapatkan fasilitas yang bagus dengan instruktur yang berpengalaman dan menjelaskan semua materi bila siswa belum mengerti apa yang dimaksud. Demikian kegiatan yang dapat saya sampaikan selama melakukan on-the-job training di Adi Sumarmo. Sekian dan terima kasih. Sales Training Center make a better future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Naila Alvina. Saya murid dari Sales Training Center. Dan sekarang saya sudah selesai melakukan training saya di Bandara Adi Sumarmo. Yang saya tahu dan yang sudah saya lakukan di 2 bulan untuk training di Adi Sumarmo, mengenal seluruh di bandara, terutama dari teman-teman dan juga atasan-atasan dari Garuda Indonesia. Saya training di Garuda Indonesia-nya dan saya membantu dan juga menghandle
di bagian Bandara Soekarno di Garuda Indonesia. Mulai dari check-in, tiket juga, dan yang dilakukan pertama yaitu melakukan reservasinya. Reservasinya berada di depan dan saya membantu melakukan pembelajaran di situ dengan dibantu dengan Pak Eko. Kedua, saya membantu di bagian check-in, melakukan pelajaran bagasi dan juga penghitungan bagasi yang harus sesuai dengan struktur di situ. Lalu saya melakukan atau melanjutkan lagi di gate untuk membantu yang apa saja yang harus perlu saya lakukan, yang perlu dipersiapkan sebelum boarding. Yang pertama, saya melakukan dan dibantu oleh teman-teman untuk melakukan persiapan benda-bendanya. Yang ketiga, setelah boarding yang akan dilakukan, kami dan teman-teman yang training di situ akan menyambut para penumpang yang akan masuk ke dalam pesawat dan akan melakukan sweepingan jika barang-barang yang berlebihan dibawa oleh penumpang. Yang keempat, bisa membantu di bagian greeter area untuk mencocokkan nomor yang dicatat. Yang kelima, saya bisa membantu di bagian pengambilan bagasi. Kita bisa mencocokkan bagasi tag atau bagasi tag dengan koper penumpang yang sudah diambil. Kesan-kesan saya on-job training di Adi Sumarmo yaitu menerapkan kerja nyata yang sudah saya pelajari di Sasering Center dan bisa mengenal dengan banyak orang. Pengalaman saya belajar di Sasering Center itu sangat mudah karena sudah disesuaikan dengan fasilitas lab dengan teman-teman yang seru, dengan guru-guru yang seru yang sudah berpengalaman juga di bidang penerbangan. Enjoy dan sangat puas untuk belajar di Sasering Center. Dan saya mendapatkan sertifikat kompetensi yang setara dengan ijazah D1. Demikian yang sudah saya sampaikan dari 2 bulan magang ini. Saya di Sasering Center make a better future. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Giri Astoni. Saya alumni Sasering Center tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari laporan on-job training saya selama di Bandara Adi Sumarmo. Yang pertama adalah kegiatan dedicating sales. Kegiatannya adalah apabila ada penumpang yang ingin melakukan perubahan tiket, maka kita yang akan melayaninya, memberikan informasi terkait penerbangan yang akan dilakukan. Yang kedua, proses check-in. Dengan adanya inovasi saat ini, yang kita sudah bisa melakukan proses check-in secara mobile check-in ataupun secara mandiri. Jika dengan secara mandiri, kita harus datang ke bandara dan melakukan check-in dengan menyerahkan bukti reservasi dan kartu identitas. Yang ketiga, proses boarding, di mana para penumpang akan memasuki pesawat melalui gate yang sudah ditentukan oleh petugas. 4. Apron dan cargo, di mana proses pengisian bahan bakar, pergantian troli, proses loading dan unloading bagasi maupun kargo dilakukan di dalam apron. Tugas kita adalah melakukan pemotretan block on dan block off dan juga memantau semua kegiatan yang terjadi di dalam apron. Yang kelima, di kedatangan atau launch handphone. Di kedatangan dan launch handphone, kita akan melakukan pengecekan bagasi dan juga pendataan di area big drone area. Kesan saya selama OJT di bandara,
mendapatkan pengalaman-pengalaman secara praktek yang sesungguhnya dari materi-materi yang sudah saya pelajari di SAS Training Center. Kesan dan pesan saya selama pembelajaran di SAS Training Center adalah saya mendapatkan ilmu-ilmu yang sebelumnya saya tidak ketahui mengenai dunia penerbangan yang bagi saya itu merupakan hal yang awam. Di SAS Training Center kita dibimbing secara dengan hati. Demikian presentasi dari saya. SAS Training Center, make a better future. Selamat pagi, saya Isa Jauhita, siswa SAS Training Center angkatan tahun 2023. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang kegiatan saya selama on the training di Bandara Adi Sumarmo. Yang pertama, saya belajar dari tiketing dan reservasi. Tiketing merupakan pencatatan pelanggan untuk menyediakan layanan. Kemudian inti dari belajar saya di tiketing dan reservasi, saya belajar tentang reservasi, kemudian refund dan lain sebagainya. Kemudian di check-in merupakan komunikasi penumpang sebelum memasuki ke pesawat yang dapat dilakukan secara manual di counter check-in berbagai maskapai, kemudian bisa dilakukan secara mandiri di mesin check-in yang disediakan di bandara. Kemudian kegiatan saya di check-in yaitu pencetakan bagasi, menimbang bagasi yang dibawa oleh penumpang, kemudian mencetak label yang digunakan untuk bagasi tersebut. Boarding merupakan proses yang dilakukan penumpang sebelum masuk pesawat. Di situ ada petugas bandara yang mengecek dokumen penumpang, kemudian mengarahkan ke arah pintu masuknya penumpang. Penumpang akan berada di gate atau ruang tunggu selama kurang lebih 30 menit sebelum boarding dilakukan. Kegiatan dari block on hingga block off, yang yaitu block on merupakan berhentinya pesawat di tempat parkir tertentu, dan block off itu bergeraknya pesawat dengan bantuan tenaga yang lain. Kemudian loading itu menaikkan bagasi ke dalam kompartemen pesawat, unloading menurunkan bagasi dari kompartemen pesawat. Kemudian kargo merupakan barang yang dikirimkan ke jumlah yang besar ke kota yang lain. Kargo merupakan jumlah barang yang dikirim berupa jumlah yang besar, bisa seperti barang, hewan, dan lain sebagainya. Kedatangan tempat pengambilan bagasi, di situ ada lost and found untuk menangani apabila bagasi penumpang tertinggal, rusak, atau tertukar dengan penumpang yang lainnya. Kemudian ada di tempat pengambilan bagasi tersebut disediakan troli untuk mengangkut barang penumpang jika lebih dari satu. Untuk pesan dan pesan saya selama on the training di Bandara Adi Sumarmo, saya mendapatkan ilmu yang banyak dari senior-senior saya. Saya dapat mengaplikasikan secara langsung ilmu yang telah saya dapat dari SAS Training Center dan dari instruktur-instruktur saya. Pesan dan pesan saya selama pembelajaran di SAS Training Center, banyak ilmu yang saya dapatkan dari instruktur saya yang sudah berpengalaman, serta dengan mudah saya dapat memahami yang diberikan dari instruktur saya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, SAS Training Center, make a better future. Selamat pagi, saya Siswa Hendra, alumni dari SAS Training Center tahun 2023. Di sini saya akan menceritakan kegiatan saya selama OJT di Bandara Adi Sumarmo. Yang pertama-tama di tiketing. Di tiketing sendiri, saya diajarkan untuk bagaimana proses melakukan reservasi tiket untuk pembelian tiket jauh-jauh hari atau di dini hari. Di tiketing sendiri, saya diajarkan untuk refund tiket, distribusi tiket, dan lain-lain. Yang kedua, saya diajarkan di check-in. Untuk check-in sendiri adalah tempat di mana penumpang itu melaporkan diri dan melaporkan bagasinya. Saya mengasihi kedatangan. Saat mengasihi kedatangan, yang pertama saya masuk ke dalam garbarata untuk mengasihi penumpang atau greeting kepada penumpang pertama yang keluar itu.
Terus saya mengasih kedatangan lalu menyampaikan bahwa bagasi akan melakukan penerbangan nomor 1, 2, atau 3. Setelah itu saya mengawasi penumpang tersebut yang membawa bagasi, lalu saya mengambil stempel bagasinya untuk mengecek supaya bagasi tersebut tidak tertukar atau hilang. Apabila bagasi itu rusak, hilang atau tertinggal di bandara lain, kita perlu minta identitas nama boarding pass-nya supaya apa? Supaya kita bisa mengisi datanya, biar kita bisa mengakui apabila bagasi tersebut rusak atau hilang. Kalau kita mengisi PIR atau Property Irregularity Report. Untuk kargo sendiri, kargo adalah di mana bagasi bisa dimuat ke kargo itu seperti hewan, barang-barang, dan yang lain. Apron adalah di mana tempat pesawat itu parkir dan melakukan fasilitas dan kegiatan yang berada di apron seperti menurunkan bagasi, menaikkan bagasi, dan kegiatan lain-lainnya. Kesan-kesan selama saya uji di bandara, saya bisa mengetahui secara langsung tentang kegiatan yang berada di bandara itu semua, mulai dari tiketing, check-in, boarding, kedatangan, penumpang, apron, kargo, dan lain-lain. Dan untuk kesan-kesan yang menurut saya sendiri, saya bisa mengetahui bagaimana dunia penerbangan dan yang lain-lain dengan instruktur yang berpengalaman. Kesan-kesan saya di Training Center, saya sangat-sangat banyak dan sangat terima kasih kepada instruktur yang telah membimbing saya dengan sepenuh hati. Saya bisa melakukan tentang semua ilmu penerbangan dan perhotelan. Untuk itu sendiri, saya terima kasih kepada Budian yang telah membimbing saya dengan sepenuh hati, dengan sangat sabar, dan bisa mengajarkan saya tentang public speaking dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan selama saya OJT selama 2 bulan di Bandara Adi Sumarmo. Terima kasih. SAS Training Center, make a better future.